Seperti apa susunan media filter yang tepat, yang terbaru, yang berdasarkan pengalaman admin Iwak Buncit sendiri, yang bisa menghasilkan air akuarium sebening kristal? Halo gan, salam Iwak Buncit. Ya, tentunya sudah 5 tahunan, ya masuk ke 6 lah ya admin pelihara ikan hias. Ya, yang paling utama itu ikan mas koki, dan baru-baru ini ikan glowfish. Ya, sedikit banyak sudah sering melakukan eksperimen termasuk untuk susunan media filter. Nah, untuk susunan media filter sendiri admin menggunakan jenis filter talang, ada juga filter samping. Cuman yang belum kesampaian itu filter belakang dan filter SAM. Ya, doakan saja ya, karena untuk SAM sendiri itu butuh dana yang lebih dan tentunya butuh ISO dan juga SNI. Nah, based on pengalaman ini sendiri ya, untuk susunan media filter yang terbaru, ya kita namain susunan media filter terbaru 2024. Jadi yang pertama itu seperti biasa, ketika air disedot dari pompa, bebas kamu mau menggunakan jenis filter talang, samping, belakang, atau SAM. Secara umum, ketika air masuk ke box filter, itu pastikan langsung disambut oleh filter mekanik. Karena ya biasanya kotoran dari ikan itu ya bakal kelihatan ya, yang dengan jelas ada yang kayak remah, juga ada yang gede-gede ya, termasuk ikan mas koki juga kotorannya gede-gede. Itu pastikan langsung disambut oleh filter mekanik. Cuman saran admin ya, untuk filter mekanik ini usahakan untuk filter mekanik yang enggak rapet dulu filtrasinya, semisal Japmat atau sejenisnya. Intinya ketika air dikucurkan ke filter mekanik itu enggak langsung serta-merta bikin semua kotoran kesaring. Jadi kotoran besar dulu yang kesaring. Kemudian kalau sudah kotoran besar kesaring, di bawahnya itu kamu bisa tambahkan filter busa putih yang lebih rapat lagi pori-porinya. Ya, sehingga filter mekanik kamu nggak cepat mampet, yang tentu juga akan membuat kamu lebih mudah dalam perawatan. Jadi susunannya itu filter mekanik yang berpori lebar dulu, mau Japmat atau yang berpori juga ada, yang lebih gede-gede pori-porinya supaya kotoran besar itu bisa kesaring dulu. Nah, kotoran halusnya itu kamu bisa saring menggunakan filter yang lebih halus lagi pori-porinya, semisal filter kapas putih. Saran dari admin juga untuk filter mekanik ini usahakan nggak kerendam ya, supaya kotoran yang sudah kesaring itu nggak berterbangan lagi ke dalam air kemudian masuk lagi ke tank utama. Nah, kalau sudah dari filter mekanik sudah disaring tuh airnya, ya nampak bersih lah ya, itu bisa kamu lanjutkan ke media filter berikutnya, yaitu filter biologi. Filter biologi kalau yang mau murah meriah ada bioball dari plastik, ada juga bioring agak lebih mahal sedikit. Kemudian mau yang tertata rapi bisa menggunakan bioblock, atau kalau kamu mau menggunakan kristal bio juga bisa. Silakan pilih menurut budget kamu ya. Kalau misalkan kamu pingin yang rapi ya saran admin bioblock ya. Kalau mau yang sedikit lebih murah bisa menggunakan bioring. Intinya untuk media biologi ini carilah media biologi yang punya pori-pori banyak. Nah, pori-pori yang kayak lubang-lubang kecil di pinggir bioring itulah yang membuat nanti bakteri baik akan tumbuh di lubang-lubang kecil tersebut, yang fungsinya nanti untuk mengubah amonia ke zat lain. Karena amonia ini berbahaya untuk ikan hias, semisal ikan mas koki, glowfish, dan lain sebagainya. Untuk media biologi juga silakan kamu kombinasikan dengan media biologi jenis lain, karena ya di pasaran itu ada banyak banget ya. Silakan pilih itu yang umum aja yang admin sebutkan tadi. Nah, kalau sudah dari media biologi, kamu bisa lanjutkan ke media filter jenis lain, yaitu kimiawi. Atau juga kamu bisa gunakan karang jahe sebagai penggantinya juga bisa, karena based on pengalaman admin untuk karang jahe ini bisa menstabilkan pH. Kalau nggak mau menggunakan ke karang jahe, kamu juga bisa menggunakan batu zeolit, atau kalau mau lebih mudah lagi bisa menggunakan karbon aktif yang kayak itu loh, arang diwadahin dalam kain. Itu biasanya kalau di sini ya harganya 10.000. Itu bisa kamu masukkan ke dalam box talang kamu sekitar 1 atau 3 bulan, tergantung juga dari jumlah ikan dan besar juga tank. Itu diganti, nggak bisa dicuci ya, diganti. Nah, kalau sudah dari kimiawi tadi, kamu bisa beralih ke lampu UV. Nah, untuk lampu UV ini pastikan kamu punya chamber khusus, wadah khusus yang terisolasi ya,
sehingga cahaya lampu dari UV ini nggak keluar, nggak kemana-mana, nggak mengenai ikan dan juga tentunya mata kamu, karena lampu UV ini berbahaya. Ini salah satu kunci juga membuat air dari akuarium ikan hias kamu menjadi bening, sebening kristal, nggak bikin air juga menjadi hijau lumutan. Jadi tambahkan lampu UV di akhir rangkaian. Kalau misalkan kamu nggak punya chamber khusus, kamu bisa gunakan chamber tambahan atau mungkin pipa yang sudah pernah admin buatkan videonya di pojok kanan atas. Jadi ya nggak ada alasan lagi yang nggak menambahkan lampu UV ini. Nah, kalau kamu mau tambahkan media filter lain, semisal coldness juga bisa di awal tadi, itu opsional ya. Kalau misalkan kamu menggunakan sun filter atau filter samping, kamu bisa menambahkan coldness di awal. Nanti setelah air masuk ke dalam chamber utama, chamber mekanik, itu bisa kamu tambahkan coldness supaya dia berputar. Atau kalau kamu menggunakan SAM, kamu juga bisa menaruh di tengah untuk menambahkan coldness. Coldness ini sebenarnya sama dengan bioring, bioball tadi ya, sama aja. Bedanya dia bergerak aja, lebih mudah dalam maintenance, bahkan free maintenance ya, karena yang kotoran-kotoran nanti masuk ke dalam coldness itu bisa tercuci sendiri, tersaring sendiri, sehingga lepas sendiri, nggak perlu lagi dirawat seperti bioring yang harus kamu pantau. Kalau misalkan sudah banyak kotoran menumpuk, itu harus dibersihkan. Ya, itulah dia untuk susunan media filter akuarium terbaru 2024. Buat kamu yang mau menambahkan, bisa tuliskan di kolom komentar, itu based on pengalaman admin sendiri. Ya tentunya akan disesuaikan dengan budget kamu lagi ya, karena yang namanya media filter itu kalau mau bener-bener bagus ya tentu bakal keluar dana yang besar. Cuman ya sesuaikan aja dengan akuarium kamu, ikan juga yang dipelihara juga ikan apa. Karena kalau semakin banyak ikannya, semakin rewel ikannya, ya tentu aja media filternya harus kuat. Semoga bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!